Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Just Speak King Club YouTube channel. How are you today? I hope all of you are doing fine. Well guys, today aku mau ngajak teman-teman semua untuk latihan soal mengerjakan soal-soal tenses. Oke, kali ini kita akan ngebahas banyak banget soal-soal tenses karena kita waktu itu udah ngebahas tentang beberapa jenis tenses, udah banyak banget di channel ini ngebahas tentang teorinya, ya kan, rumusnya, kapan memakainya, contoh soalnya dan segala macam. Nah, kali ini aku bakal ngebahas atau ngajak teman-teman untuk latihan soal tenses. Tapi sebelum ke sana, aku mau ingetin bahwa kepada teman-teman semua, kalau teman-teman ingin belajar tenses itu, pastikan teman-teman yang pertama adalah teman-teman ingat tentang rumus ya, rumus atau formulanya, ya kan, rumus atau formula dari tenses itu. Kemudian yang kedua adalah kapan menggunakannya. Nah, kapan menggunakannya ini biasanya identik dengan adverb, ya kan, adverb of time gitu kan, adverb of time. Biasanya identik dengan kata keterangan waktunya. Kemudian yang ketiga, tentu saja untuk belajar mengerjakan soal tenses itu, teman-teman harus tahu makna, ya kan, makna. Tapi yang nomor 3 ini sebenarnya teman-teman bisa akalin apabila teman-teman tahu ciri khas dari masing-masing tenses. Nah, biasanya ciri-ciri dari masing-masing tenses itu dilihat dari adverb of time-nya atau kata keterangan yang muncul dalam setiap soal-soal. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan ngebahas soal yang pertama ya. Oke, yang pertama adalah mana nih? Oke, ini dia. Oke, udah jelas ya, kelihatan ya teman-teman ya. Oke, I know that one of my students bla 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 in your company since he graduated. Aku tahu gitu ya. Kita mulai dari maknanya dulu ya. Ini cara yang paling manjur itu adalah kalian teman-teman tahu maknanya. Kalau misalkan maknanya udah nggak bisa juga, baru teman-teman lihat dari ciri khasnya. Tapi kalau mau cara cepet, nanti aku langsung kasih tahu aja cara ngerjainnya tanpa harus tahu maknanya. Oke, kita pertama dulu deh tahu maknanya. I know, aku tahu kalau salah satu dari siswa-siswaku titik-titik di perusahaanmu sejak dia lulus. Nah, seperti yang aku udah bilang tadi, bahwa hal utama yang mesti teman-teman lakukan adalah ngecek dari keterangan waktunya, karena setiap tenses itu memiliki keterangan waktu yang berbeda-beda. Oke, dari soal ini kira-kira keterangan waktu yang atau penanda waktu yang muncul adalah apa? Ada yang tahu? Oke, ini dia ya teman-teman. Sorry. Nah, yang muncul adalah kata since ya. Di sini kalau misalkan lihat teman-teman ada kata since. Since itu artinya apa? Sejak. Oke, artinya adalah sejak. Nah, biasanya teman-teman, kalau teman-teman melihat kata since ya, since itu biasanya ada saudaranya adalah for, ya kan. Oke, tulisannya kejeli banget. Oke. Since now for itu biasanya identik dengan beberapa tenses, dua tenses ya. Yang pertama, biasanya kalau teman-teman melihat ada kata since dan for, biasanya identik dengan tenses present perfect, ya kan, present perfect tense. Atau yang kedua, ketika melihat since dan for, teman-teman juga harus berpikir tentang present perfect continuous ya. Ini sama-sama continuous ya, sama-sama perfect ya kan, sama-sama perfect. Jadi kalau since itu artinya sejak, kemudian kalau for itu artinya selama. Jadi ada dua kemungkinan ya teman-teman, antara present perfect dan present perfect continuous. Apa bedanya? Present perfect itu biasanya rumusnya adalah subject, kemudian ditambah dengan atau has, kemudian ditambah dengan bentuk ketiga dari kata kerja, ya kan? Atau kalau misalkan nggak ada kata kerja atau nominal, dia ketemu dengan kata been gitu ya. Sedangkan kalau present perfect continuous, biasanya setelah subject akan muncul kata have dan has. Kemudian dipastikan dia akan diikuti dengan to be been karena diakhiri dengan kata kerja berbentuk ing. Ingat ya, semua continuous itu selalu ada akhiran ing-nya. Nah, ada dua tenses ini, yaitu present perfect dan present perfect continuous. Nah, mana yang harus teman-teman pilih atau apa bedanya? Dalam beberapa situasi, present perfect dan present perfect continuous itu perbedaannya tidak terlalu signifikan ya. Ada kesamaan di antaranya, tetapi kalau misalkan ada juga yang maknanya kalau present perfect itu udah selesai kejadiannya, tapi masih ada kaitannya dengan waktu sekarang. Sementara kalau present perfect continuous itu kejadiannya sedang berlangsung. Kita lihat dulu pilihan gandanya. Di sini ada kata work, ada working, ada to work, ada has been working, dan have worked. Kalau teman-teman lihat, pilihan gandanya sudah dipastikan antara has dan have itu antara D dan E, sementara A, B, C itu sudah dipastikan dibuang saja ya kan ya, karena itu sudah dipastikan dari keterangan waktunya bukan berkaitan dengan present perfect dan present perfect continuous. Sekarang bedanya apa? Di sini bisa has been working, bisa juga have worked, ya kan? Bedanya adalah pada kata has dan have. Teman-teman tentu masih ingat ya, bedanya antara have dan has. Yes, have dan has itu ditentukan oleh subjeknya, ya kan ya. Kalau misalkan subjeknya orang ketiga, he, kemudian she dan it, maka biasanya dia bertemu dengan
has. Sisanya menggunakan kata have. Sementara soal ini, kita lihat dari soal ini, subjeknya mana? Oke, subjeknya adalah one of my students ya. One of my students itu berarti tunggal. Nah, kalau dia tunggal bisa jadi penggantinya adalah he atau bisa jadi she. Berarti dia dipastikan jawabannya adalah yang has. Jadi I know that one of my student has been working in your company since he graduated. Aku tahu kalau salah satu dari siswaku itu udah dan lagi kerja di perusahaan kamu sejak dia lulus, katanya gitu. Oke ya. Good. Berikutnya adalah soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Oke, bisa kebaca ya teman-teman ya. Ini dia. He looks very tired. He blah blah 4 hours now. Oke, dari soal ini, ayo kita lihat dulu keterangan waktunya apa teman-teman? Yes, adalah kata for ya kan. Jadi udah kita bahas tadi kalau ada kata for dan kata since ya kan. Kalau ada kata for dan kata since itu dia identik dengan perfect ya kan. Identik dengan perfect. Tadi udah dibahas perfect, berarti ada dua kemungkinan. Kalau dia nggak present perfect ya present perfect atau present perfect continuous. Kita lihat di sini yang present, di sini drove kata kerja kedua, kemudian ini adalah had, ini adalah past perfect, kemudian was ini bentuk lampau, tidak mungkin had juga bentuk lampau dari perfect, berarti kemungkinan jawabannya adalah kata has. Bukan kemungkinan ya, dipastikan jawabannya has. Tapi untuk memastikannya apakah benar dia menggunakan kata has, dipastikan dengan kata subjek yang ada di sini ya. Subjeknya adalah he. Karena he, maka dia akan ketemu dengan kata has ya kan. He has been driving 4 hours now. Kalau diartikan, Hadi terlihat sangat lelah. Dia sudah menyetir selama berjam-jam sekarang, katanya gitu ya. Oke, jadi kalau ada kata for dan kata since, ingat pilihannya adalah present perfect dan present perfect continuous. Oke. Next, berikutnya adalah ini dia. I hope that by the time my father retires, bla bla bla, I job. Seperti yang aku bilang bahwa yang teman-teman harus lakukan pertama adalah selain mana, teman-teman juga harus pastikan tahu keterangan waktunya, ya kan? Teman-teman bisa lihat atau bisa mencari tahu di mana keterangan waktu dari soal ini. Oke, I hope that by the time my father retires, bla bla bla, I bla bla a job, ya kan? Oke, kalau perhatikan teman-teman jeli, maka di sini ada kata by the time, ya kan? Kalau teman-teman lihat ada kata by the time. Nah, by the time ini, by the time ini identik dengan salah satu tenses, namanya adalah present. Kita lihat di sini ya, present future perfect, ya kan? Di sini present future perfect. Dari sini bisa kita tebak rumusnya ya kan, ada present future dan ada kata perfect. Future itu dipastikan menggunakan will atau modal yang lain ya kan. Yang penting dia modalnya adalah modal present ya kan. Sementara perfect ini identik dengan kata sudah, yaitu ada kata have-nya. Dan dipastikan dia akan diikuti kata kerja ketiga atau muncul to be, yaitu been, ketika dia tidak ada kata kerja ketiga. Bisa aja kata sifat, kata keterangan tempat, dan kata keterangan waktu, dan seterusnya gitu kan. Jadi pilihan gandanya adalah kalau ada kata will dan have. Jadi teman-teman kalau melihat ada soal ada kata by the time, maka dia itu jawabannya adalah present future perfect. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, kalau diartikan kalimatnya, aku harap, katanya, tepat saat ayahku nanti itu pensiun, aku akan dapat pekerjaan, katanya itu. Jadi nanti, sekarang dia belum dapat pekerjaan, tapi nanti ketika ayahnya pensiunnya belum, nanti kalau bapaknya pensiun, makanya ada kata akan gitu kan. Terus pas bapaknya pensiun, dia itu udah dapat kerja, maka itu makna dari kata present future perfect. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya soal ini. Next, berikutnya adalah Iwan, Iwan, the national tennis champions, bla bla bla, tennis since he was 9. Oke, ini soal seperti tadi ya teman-teman ya. Kita lihat di sini kalau teman-teman jeli melihat ada kata since. Masih ingat kalau ada kata since itu? Yes, since itu identik dengan present perfect, oke, atau present perfect continuous. Kita lihat di sini yang ada perfect presentnya itu cuman yang ada has-nya. Coba deh, kalau yang A itu kata kerja kedua, berarti past tense. Kalau has been ini, has been playing, ini present perfect continuous. Kalau ini simple present, kalau ini present continuous, kalau ini past perfect. Nah, nanti pasti ada soal juga past perfect. Maka pilihannya adalah yang has ya kan, karena since atau since itu identik dengan present perfect. Oke, saya ulangi lagi, present perfect atau present perfect continuous ya. Oke, itu soal yang tadi ya, diulangi kembali, mirip. Next, selanjutnya adalah Tara a letter in his room when his mother came in. Oke, kalimat ini kalau diterjemahkan artinya adalah Tara sebuah surat di ruangannya ketika ibunya came in, masuk ya kan.
Kita lihat apakah ada penanda waktunya di sini. Yes, teman-teman, di sini ada kata when, ya kan? Ada kata when di sini ya, when. When ini biasanya munculnya barengan sama while. Biasanya teman baik sama kata while. Nah, identik dengan tenses apa? Oh, bisa macam-macam sebenarnya. Tapi kalau kamu bisa perhatikan di sini ada past tense, ya kan? Ada past tense tuh. Dari mana kamu tahu itu past tense? Past tense itu kan identik dengan kata kerja kedua nih. Kata kerja pertamanya kan come, kata kerja keduanya came gitu ya. Berarti ini past tense. Nah, kalau ada kata when, ya kan? Kalau ada kata when, kemudian ada kata while, kemudian berteman baik dengan past tense ini seperti ini, maka dipastikan kalimatnya ini dia akan past continuous. Oke, dia ini mesti past continuous. Apa rumus past continuous? Aku mau kasih tahu bahwa continuous itu selalu identik dengan kata kerjanya yang berbentuk ing, ya kan? Semua continuous itu pasti akhirannya ing, ya kan? Nah, karena dia ini past, maka dia butuh to be yang berbentuk lampau. Oke, to be yang berbentuk lampau itu adalah was dan were. Ya, pilihannya antara was dan were. Kita lihat pilihannya di sini. Yang memiliki pola was were ditambah dengan verb ing yang mana? Yes, yang D, ya kan? Was writing. Was writing, ya, jawabannya adalah Tara was writing a letter in his room when his mother came in. Tara itu lagi nulis surat di kamarnya ketika ibunya tiba atau masuk dalam ruangan gitu ya. Oke, itu adalah past continuous tense. Next, selanjutnya adalah ini dia soalnya. Arina katanya gitu ya, Arina bla 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 to Jogja last year. It was her first visit there. Arina itu bla bla ke Jogja last year. It was her visit there. Harusnya ini bisa teman-teman atasi dengan mudah, ya kan? Karena ini sangat familiar kita pelajari kalau di sekolah itu, di SMA atau SMP udah belajar ini. Di sini ada keterangan waktu yaitu last year. Last year ini menandakan dia lampau, ya kan? Biasanya selain ada kata ada kata ago gitu yang lalu, kemudian ada kata yesterday gitu kan. Kata keterangan seperti ini biasanya diidentikan dengan past tense. Oke, diidentikan dengan past tense. Nah, past tense ini biasanya memiliki dua rumus, ya kan? Rumus pertama dia menggunakan kata kerja bentuk kedua. Atau kalau misalkan nggak menemukan kata kerja, biasanya dia ketemu dengan to be, yaitu was atau were gitu kan. Biasanya ditambah dengan kata sifat gitu, kata keterangan waktu gitu ya, adjektif dan lain-lain. Ini kalau berbentuk kalimat positif. Oke. Karena soalnya pilihan gandanya semua kalimat positif, maka kita bahas tentang kalimat positif aja. Jadi karena ada kata last year ini, maka dia dipastikan menggunakan kata kerja kedua. Berarti teman-teman perhatikan pilihan gandanya di sini. Oke. Ya, ada kata has gone, ada kata has been gone, kemudian ada kata when, kemudian kata was going, dan had gone. Nah, berbentuk lampaunya adalah yang when. Jawabannya adalah yang kata kerja kedua. Itu soalnya ya. Jawabannya Next. Berikutnya adalah soal ini. Kelewatan. Oke, have the boys had their breakfast? Katanya gitu. Not yet. They bla bla bla. Nah, ini little bit tricky, ya kan? Ini soal-soal yang lumayan tricky ya, karena keterangan waktunya nggak ada. Coba deh kamu perhatikan teman-teman. Have the boys had their breakfast? Sudahkah? Katanya gitu. Sudahkah anak-anak itu katanya sarapan? Belum, katanya. Mereka bla bla bla. Oke. Dari soal ini kita nggak bisa langsung menjawab dari keterangan waktunya. Jadi karena tidak ada keterangan waktunya, maka kalian nggak bisa jawab langsung dari keterangan waktunya. Tapi bisa dilihat dari makna, ya kan? Dari makna. Soal ini hanya bisa teman-teman pahami dari maknanya. Pertanyaannya adalah si cowok-cowok udah pada sarapan belum ya? Belum. Kenapa mereka belum sarapan? Maka teman-teman harus cari makna yang kira-kira masuk akal di situ. Kenapa dia belum sarapan? Karena mereka ini sedang melakukan aktivitas lain, ya kan? Karena mereka ini sedang melakukan aktivitas lain, ya kan? Makanya mereka tidak bisa mandi atau nggak bisa sarapan sekarang karena mereka sedang melakukan sesuatu. Nah, kata sedang, ya kan? Kata sedang dalam bahasa Inggris sedang berlangsung saat ini, maka dia identik dengan tenses yang namanya present continuous, ya kan? Present continuous. Nah, kalau present continuous itu rumusnya adalah, ingat
kalau continuous itu selalu pakai kata kerja bentuk ing. Kemudian di sini to be-nya present. To be present itu ada is, kemudian is, am, kemudian satu lagi adalah are. Jadi pilihannya adalah is verb ing, am verb ing, atau are verb ing. Karena subjeknya adalah they, ya kan? Karena subjeknya they, tentu saja dia menggunakan kata are nanti. Oke, jawabannya adalah yang B. They are still taking a bath. Kenapa mereka belum sarapan? Karena mereka lagi mandi. Oke, jadi kata sedang itu biasanya kalau dalam bahasa sehari-hari kita bilang lagi. Aku lagi membaca buku. Aku lagi mikirin kamu dan segala macam. Oke. Next. Berikutnya, aku mau ngebahas tentang soal yang ini deh. Oke, lihat soal yang ini ya, teman-teman. Lihat. They blah blah the matter by 12 o'clock tomorrow, katanya gitu. Nah, ingat teman-teman, di sini ada keterangan waktunya adalah by 12 o'clock tomorrow. Ya, ini dia. Tadi aku udah ingetin ya, ketika teman-teman ngelihat ada kata by kemudian diikuti dengan future, ya kan? Kalau ada by kemudian diikuti dengan future, maka biasanya aku memastikan ya, dia ini tensisnya adalah present future perfect, ya kan? Tenses yang belum terjadi tapi ketika waktunya tiba dia udah selesai kejadiannya gitu. Makanya ada perfect. Subject, kemudian will ditambah dengan kata have, diikuti dengan verb 3 gitu ya. Lihat aja polanya yang seperti ini. Oke, pola yang seperti ini adalah yang C ya, teman-teman ya. Will have discussed. They will have discussed the matter by 12 o'clock tomorrow gitu. Oke. Next ya, oke. Berikutnya ini dia. Every night the watchman turn on the lights and bla 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 around the building every half an hour. Setiap malam, katanya gitu. Setiap malam nih, penjaga itu menghidupkan semua lampu dan titik-titik di sekitar bangunan setiap half an hour, ya kan? Setiap setengah jam itu dia mereka keliling dan hidupin lampu gitu ya, setiap malam gitu ya. Nah, keterangan waktunya ini dia, every half an hour, every night ya. Kuncinya adalah pada kata every night. Every night ini ya merupakan sebuah kebiasaan, ya kan? Every night itu merupakan sebuah kebiasaan ya. Kebiasaannya teman-teman, kalau dia kebiasaan biasanya ada keterangan waktu seperti every day gitu ya. Kemudian kebiasaan juga ada usually, apalagi yo teman-teman bisa sebutkan nggak? Kemudian always gitu ya, apalagi sometimes, itu kebiasaan semua tuh gitu ya, itu kebiasaan semua. Nah, kalau ketemu dengan kebiasaan-kebiasaan seperti ini, teman-teman harus mengingat kembali tenses yang bernama present tense atau simple present tense, ya kan? Simple present tense itu biasanya setelah subjek diikuti kata kerja ke satu gitu ya, kata kerja ke satu atau kata kerja satunya berakhiran s atau is gitu ya. Ini dia. Kita lihat dari sini yang mana jawabannya? Ya, yang kata kerja ke satu ya, teman-teman ya. Karena di sini ada kata n ya, kata kerja ke satu adalah yang A, yaitu walks gitu ya. Atau kalau misalkan teman-teman bingung juga kan, teman-teman bisa lihat dari kata kuncinya kata n ini sih sebenarnya. Di sini kan udah ada nih, every night the watchman, ini kan subjek, kemudian diikuti dengan verb 1 gitu ya. Kemudian ada kata dan. Biasanya kalau ada kata penghubung dan itu dia harus sejajar. Karena di sini udah ada kata kerja ke satu, maka di sini mesti kata kerja ke satu juga gitu. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, next. Next, how long has been the principal of our school? Oke. Harusnya dia ada subjek ya kayaknya ya. Ada subjek he, ini kurang subjek nih. How long has he been the principal of our school? Udah berapa lama sih dia itu udah jadi kepala sekolah di sekolah kita ini? Oh, katanya since I bla bla di school. Oke, teman-teman akan berpikir ya teman tadi itu. Kalau ada kata since, ya kan? Kalau ada kata since itu atau kata for katanya tadi diikuti dengan apa, present perfect ya.
perfect, ya kan? Betul sekali, present perfect. Tapi kalau yang ini tricky, ya kan? Ini benar kok. Benar kalau misalkan since sama for itu identik dengan present perfect. Tetapi soal ini little bit tricky dan akan mengecoh teman-teman. Dia nih nanya, sudah berapa lama dia udah jadi kepala sekolah di sekolah? Oh, sejak bla bla bla. Jadi yang ditanyakan itu adalah bukan sebelum kata since, tapi kata setelah since. Oke, kalau teman-teman bisa memahaminya gini maksud saya. Biasanya polanya gini, present perfect, ya kan? Present perfect atau present perfect continuous ya. Kemudian nanti akan ditambah dengan kata since, biasanya sejak. Nah, sejak ini biasanya akan diikuti dengan lampau. Jadi yang ditanyakan itu bukan tenses sebelum since, tetapi ditanyakan kata atau tenses setelah since ini. Nah, setelah kata since itu biasanya diikuti dengan lampau. Nah, kalau dia lampau, maka teman-teman ingat sekali dengan past tense, gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau ada kata since itu yes, since sama for itu identik dengan perfect. Tapi ketika ditanyakan setelah kata since, maka teman-teman berpikir dengan lampau, namanya sejak. Sejak itu berarti dimulai pada waktu lampau, ya kan? Aku udah ke sekolah ini sejak 2 tahun yang lalu, misalnya gitu kan? 2 tahun yang lalu kan lampau. Maka ketika dibutuhkan sebuah kalimat, berarti ke bawah kalimat yang lampau. Jadi kalau kalimat yang lampau itu menggunakan past tense. Past tense itu menggunakan kata kerja kedua. Yes, maka kamu atau kalian akan mencari yang kata kerja kedua. Was, have, would, entered. Ya, ini dia jawabannya ya, teman-teman ya. Jawabannya adalah entered. Mudah-mudahan ngebantu. Next. Berikutnya adalah soal ini dia. Raihan bla bla dan Nasid very well in his friend's wedding party last week. Keterangan waktunya mana teman-teman? Ya, last week. Ya, betul sekali. Keterangan waktunya adalah last week. Ingat kalau ada keterangan waktu lampau berarti dia itu adalah past tense. Oke, udah bisa ya sekarang ya. Jadi setiap kali ada kata lampau itu mesti dia past tense, ya kan? Past tense itu berarti yang mana? Kata kerja kedua. Ya, kata kerja kedua itu berarti yang ini, yang E. Oke, udah mulai jago nih teman-teman. Oke, next. Berikutnya soal ini, the students bla 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 the topic in the big hall for an hour when the teacher came in, gitu ya. Nah, ini dia. Ini agak menarik ya, agak menarik. Di sini kata keterangan waktunya ada kata for, ya kan? For ini artinya adalah selama. Ya, oke, selama ini berarti dia berteman juga dengan kata since, ya kan? Yang artinya adalah sejak. Oke, ada sejaknya. The student blah blah the topic in the big hall for an hour when the teacher came in. Nah, tadi aku udah sempat bilang kalau selama dan since itu mesti identik dengan kata perfect, ya kan? Betul sekali, diikuti dengan kata diikuti dengan perfect, ya kan? Itu benar sekali. Maka teman-teman akan berpikir jawabannya adalah perfect ya. Kita akan analisis dulu yang mana yang perfect. Nah, perfect itu dari A, B, C, D. Yang perfect itu ada 2, yaitu C dan D. Apa bedanya? Yang C ini present perfect, ini adalah present, ya kan? Kalau ini pakai had, yaitu past. Nah, dari tadi kita itu udah ngebahas tentang present semua ya, present perfect gitu ya. Belum ngebahas tentang past. Nah, kapan pertanyaannya? Kapan menggunakan past perfect ini? Ya, oke. Past perfect ini biasanya dipakai ketika ada keterangan lain seperti ini. Ya kan, ketika ada kata when juga. Ini gabungan ya, agak kompleks soalnya. Jadi biasanya kalau ada kata when, ya kan, akan diikuti kejadian lain di waktu lampau. Ini kan past tense nih. Ini kan past tense. Waktu lampau. Ada when diikuti past tense, maka dia ini akan langsung ketemu dengan past perfect. Jadi kata past perfect continuous. Past perfect continuous itu biasanya identik dengan had, ya kan, diikuti dengan been. Kenapa dimasukin been? Karena ada continuous. Continuous itu selalu identik dengan kata kerja bentuk ing, ya. Jadi bisa past perfect continuous, bisa aja past perfect aja. Ya, oke. Yang penting ketika ada kata selama, for dan since itu dia itu identik dengan present perfect dan present perfect continuous. Tapi ketika dimunculkan kata keterangan lagi, kalimat lain when diikuti dengan past tense, maka dia akan beralih ke past perfect. Maka jawabannya adalah D. Oke, jawabannya adalah yang D ya. Had been discussing, ya. Jadi siswa-siswa itu udah ngediskusiin sesuatu di hall gitu selama 1 jam ketika gurunya datang, katanya gitu. Oke, rumit ya. Oke, sorry kalau rumit ya. Oke, next. Soal selanjutnya adalah by 9 o'clock tonight I bla bla ready to go to Jakarta, katanya gitu.
By 9 o'clock tonight, I bla bla ready to go to Jakarta. Ingat ketika ada kata by the time gitu ya. By the time, by the end biasanya akan diikuti dengan apa tadi? Masih ingat nggak? Present, future, perfect. Ya, present, future, perfect itu biasanya pakai will kemudian diikuti dengan kata have. Ya, maka jawabannya yang B. Oke, yang B. Next. Berikutnya, at this moment si bla bla her dress. Keterangan waktunya apa teman-teman kira-kira? Ya, keterangan waktunya adalah at this moment. Oke. Yang berteman dengan at this moment apalagi selain at this moment? Ada yang masih ingat? Ya, at this moment, kemudian ini identik dengan kata now, kemudian ada juga at present gitu ya. Nah, kalau ada keterangan waktu seperti ini, kalau ada keterangan waktu seperti 3 ini, dia ini biasanya rumusnya adalah present continuous, kejadian yang sedang berlangsung saat itu juga gitu, saat berbicara gitu. Kalau present continuous itu kan pasti kata kerja bentuk ing gitu ya. Nah, sebelum verb ing biasanya diikuti dengan is, am atau are gitu ya. Maka pilih aja nih yang mana yang is, am, are ditambah dengan verb ing. Ya, jawabannya adalah yang C ya kan, is sewing. At this moment, sekarang ini dia lagi menjahit bajunya gitu, present continuous ya teman-teman ya. Next questions. Good students bla 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 always rules. Good student ini adalah subjek ya kan, always ini adalah keterangan waktunya, rules itu peraturan. Ingat, tadi udah aku sempat bahas ketika ada kata always itu artinya adalah sebuah kebiasaan. Aku nggak akan tulis lagi apa aja contoh kebiasaan itu, tapi kebiasaan itu bias selalu identik dengan tenses yang namanya adalah present tense ya. Present tense itu menggunakan kata kerja ke satu. Oke, yang mana yang present tense kata kerja ke satu? Antara C dan D ya kan, antara obeys dan obey. Apa bedanya? Oke. Bedanya adalah verb 1, kemudian yang ini adalah verb 1 yang berakhiran S gitu ya. Bedanya itu ada di subjek ya teman-teman. Jadi subjek itu aku ingatin kembali, ada kelompok yang he, she, it. Ini namanya orang ketiga tunggal. Ada lagi I, kemudian you, we, dan they. Nah, kelompok he, she, it ini adalah kelompok tunggal, orang ketiga tunggal, maka dia selalu berakhiran dengan S kata kerjanya. Gitu ya. Selalu berakhiran S kata kerjanya. Sementara I, you, we, they itu kata kerja ke satu. Nah, gimana cara ngerjain soal ini? Teman-teman balik lagi ke subjeknya ya. Subjeknya itu adalah good students. Nah, good student itu kata gantinya apa di sini? Dicarikan di sini ya. Kata gantinya apa di sini? Good student itu kan lebih dari satu ya. Siswa-siswa yang baik berarti kan jamak. Jamak berarti dia ini kata gantinya adalah they ya kan. Kata gantinya adalah they. Karena pakai they maka dia menggunakan yang they berarti ya. Verb 1 aja. Gitu, teman-teman. Next. Next. She bla bla in Jakarta this time tomorrow. Nah, ini menarik nih ya. Aku belum ngebahas ini dari tadi ya. Ada keterangan waktu this time sama tomorrow. Berarti kan ini gabungan ya. Ya kan? Tadi coba lihat deh. Ada kata at this time. Kita barusan ngebahas ini deh. At this time gitu ya. Kemudian ada kata now ya kan. Kemudian at present gitu ya. At present. Nah, ini kan keterangan-keterangan waktu yang berkaitan dengan present continuous ya kan? Ya enggak? Aduh, sorry. Present continuous gitu ya. Ini tulisannya makin lama makin jelek ini. Kemudian nanti ditambahin dengan tomorrow. Tomorrow itu kan artinya adalah future ya? Atau nanti gitu kan, future atau nanti. Nah, terus gimana dong? Ya, jadi kalau soal kayak gini berarti ini tenses gabungan antara future ditambah dengan continuous. Gabungan antara dua tenses ini dinamakan present future continuous. Ini namanya adalah present future continuous ya kan. Kalau dia gabungan berarti rumusnya present future itu selalu identik dengan kata akannya gitu ya. Kemudian continuous itu selalu identik dengan kata kerja bentuk ing gitu ya. Dan jangan lupa ketika ada kata kerja bentuk ing itu selalu muncul be di dalamnya gitu. Makanya jawabannya adalah will be verb ing ya kan. Kamu tuh cari aja nih yang ada will be verb ing-nya gitu. Will be verb ing itu yang A ya. Will be arriving in Jakarta this time tomorrow. Maksudnya adalah gini deh. Kalau teman-teman bingung maksud dari kalimat ini. Dia itu sekarang ini masih di mana? Bukan di Jakarta. Kapan dia ke Jakarta? Besok.
Kapan lebih tepatnya di besoknya itu? Ya tepatnya jam seperti sekarang ini. Kalau misalkan nih aku lagi bikin konten ini jam 8 malam nih, jam 8 malam. Berarti jam 8 malam saat ini maka dia itu ada di Jakarta. Gitu. Jadi lebih spesifik dari kata present future. Kalau present future itu kan biasanya kita nggak tahu kapan, misalnya aku akan ke Jakarta besok gitu, tapi besoknya jam berapanya nggak tahu, makanya cuman akan. Tapi kalau ini ada kata sedang berlangsungnya, karena ada kata jam seperti ini, this time gitu ya. Oke, gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Next, oh sorry, kelewatan. The bus came after blah blah blah. I for about 20 minutes. Oke, di sini ada kata after. Ya, ada kata after. Nanti teman-teman kalau melihat ada kata after, kemudian ada kata before di situ, maka dia ini identik dengan tenses yang bernama past perfect. Ya, identik dengan kata past perfect. Atau kalau dia nggak past perfect, dia biasanya teman baik past perfect, yaitu past perfect continuous. Karena aku selalu bilang kalau past perfect sama past perfect continuous atau present perfect dan present perfect continuous itu dalam beberapa situasi tidak bisa dibedakan ya, karena rumusnya adalah subject had ya kan, kemudian ditambah kata kerja ketiga. Kalau dia itu perfect continuous biasanya had, kemudian ada been-nya, kemudian kata kerja ing gitu di dalamnya. Jadi kalau ada kata after dan before biasanya identik dengan past perfect, diingetin baik-baik. Tapi ya aku harus disclaimer dulu nih, dipastikan itu adalah past perfect atau past perfect continuous apabila di situ ada past tense di sini, ini kata kerja kedua. Jadi kalau ada past tense-nya gitu ya. Kalau ada past tense. Kalau dia tidak ada past tense, berarti dia present perfect atau present perfect continuous biasanya gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah past perfect atau past perfect continuous ya. Kalau teman-teman perhatikan berarti jawabannya ada yang D. Yang D ini adalah had been waiting. Oke, gitu deh. Next, masih ada nggak nih? Oke, masih ada ya. Ini dia soal berikutnya. When nggak kebaca. Oke, sorry ya Allah, sorry ya. Mana? Oke deh. When I came in, the dog bla bla under the table. Oke, di sini ada kata when. Masih ingat nggak? Kalau ada kata when, kemudian ada kata while, kemudian ada past tense-nya, gitu ya. Past tense-nya, maka yang paling sering ditanyakan setelahnya adalah past continuous ya. Oke, past continuous dia ya. Jadi kalau ada past tense biasanya berteman baik dengan past continuous, dengan syarat di situ ada kata when dan while-nya. Masih ingat kalau past continuous tadi? Oke, ulangin lagi. Was, were, kemudian ditambah dengan kata kerja bentuk ing ya. Kata kerja bentuk ing-nya adalah ini dia yang A ya. Oke. When I came in, the dog. Ketika aku masuk, anjing itu katanya sedang berbaring di bawah meja. Gitu, teman-teman ya. Next. Berikutnya. Ini gampang nih harusnya. Teman-teman udah belajar dari tadi ya. Masih ingat nggak di sini kata every year ya. Every year itu berarti menandakan apa? Yes, sebuah kebiasaan. Kalau sebuah kebiasaan itu identik dengan present tense. Kalau present tense itu berarti dia menggunakan kata kerja ke satu. Oke. Antara B dan C ya, dua-duanya kata kerja ke satu ya. Tapi bedanya ada pada kata kerja yang akhirnya S dan ada yang tidak. Kamu berarti balik lagi ke subjeknya. Subjeknya adalah orang ketiga tunggal, she, he, it, maka dia akan berakhiran S. Maka jawabannya yang C. Oke. Next, ini dia. Keep quiet, bla bla bla, music. Nah, ini keterangan waktu tidak ada. Tapi dari kata keep quiet ini kita bisa menebak. Kenapa kamu menyuruh orang untuk diam? Kenapa kira-kira? Kenapa? Karena dia sedang beraktivitas, gitu kan? Berisik katanya gitu ya, diem katanya gitu. Nah, kalau kamu nyuruh orang diem, kenapa? Karena kamu sedang melakukan aktivitas lain kan? Nah, sedang beraktivitas itulah disebut dengan present apa tadi?
Yes, present continuous ya, present continuous. Jadi kalau present continuous itu subject is, am, are ditambah verb ing. Ya, yang mana nih? Nggak ada berarti salah soal. Nggak ada. Oke, ini kayaknya salah soal deh ya. Karena dia subjeknya kata we ya kan di sini kan. We itu kan nggak mungkin kan pakai am gitu ya. Nggak mungkin pakai am dong. Ya nggak sih? Karena we itu selalu pakai are ya. Oke lah jawabannya B, tapi dengan syarat M-nya ini diperbaiki jadi are ya. Oke. Jadi we are listening. Oke. Ini kurang hati-hati yang bikin. Siapa coba yang bikin? Aku. Alright, next. Berikutnya adalah apa nih keterangan waktunya? I outside the restaurant this time next Wednesday. This time tapi next Wednesday. This time itu kan artinya adalah sekarang ya, jam sekarang. Kemudian next Wednesday, belibet ngomongnya. Next Wednesday itu artinya adalah Rabu depan, berarti masa depan ya, nanti itu ya, future berarti ya, future. Udah bisa ditebak nih tensesnya ya nggak? Tadi udah bahas ini. Jadi ada tenses future ditambah dengan sekarang. Tenses future ditambah dengan sekarang. Tenses inilah yang dinamakan dengan present future continuous ya, present future continuous. Masih ingat present future itu selalu ada will, sementara continuous itu selalu kata kerja bentuk ing. Jangan lupa masukkan be gitu ya. Kita lihat yang ada kata kayak gitu, yang C, will be waiting ya. Enak kan kalau udah tahu keterangan waktunya atau penanda waktunya. Berikutnya, a guest wants to see you. Seorang tamu ingin ketemu sama kamu katanya. Dia bla 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 for more than 2 hours katanya. Selama lebih dari 2 jam. Nah, ada kata selamanya teman-teman. Ada kata selama. Ingat, kalau ada kata selama berarti ini tensesnya adalah present perfect atau present perfect continuous ya. Aku harus ulangin lagi rumusnya apa enggak nih? Ya, yang pasti dia menggunakan have dan has ya. Oke, have dan has ya di situ. Oke, sudah ada nih jawabannya yang B ya, has been waiting. Kenapa nggak pakai have kak? Karena subjeknya adalah he. He kan orang ketiga tunggal ya kan. He orang ketiga tunggal itu menggunakan kata has gitu ya. Terus kenapa nggak have to wait? Yang pertama have-nya udah pasti salah. Berikutnya kan kalau have itu kan diikuti kata kerja dong. Kata kerja kan nggak mungkin satu, tapi kata kerja ketiga atau been verb ing gitu. Oke, next. Selanjutnya adalah oh dear katanya gitu. Oh dear, I forget to bring my dictionary katanya. Ya Allah katanya. Oh, ya Allah, ya ampun aku tuh lupa bawa kamus katanya. That's alright, I blah blah you mine. Oke, ini keterangan waktunya nggak ada ya sama sekali. Kalau tapi kita harus belajar dari makna dari kalimatnya. Ya ampun aku lupa bawa kamus. Ya udah sih katanya gitu. Ya udah aku minjemin kamu deh katanya gitu. Aku minjemin deh. Nah ini kan belum kejadian. Berarti dia minjemin kamusnya itu nanti ya kan. Berarti dia akan memasukkan kata akan. Kalau diartikan gitu ya, kalau yang A ini I'm lending, aku sedang meminjami kamu, kan aneh tuh yang A ini. Aku lagi minjemin kamu nih gitu. Aku lupa bawa, ya ampun aku lupa bawa kamus nih. Ya udah, aku sedang meminjami kamu nih, kan nggak cocok gitu ya. Karena di sini aku harus ada kata akannya mestinya ya. Yang ada kata akannya itu cuman yang B sama yang C. Ya nggak sih? Gitu ya. Kalau will be lending kan yang tadi yaitu present future continuous gitu kan, maka yang lain salah antara B dan antara C pokoknya. I'm going to lend karena be going to ya, be going to ini juga memiliki makna sama dengan kata will, yaitu artinya akan ya kan, artinya akan. Apa bedanya dong kalau gitu? Dua-duanya bisa dipakai, tapi bedanya adalah biasanya be going to ini ya teman-teman, be going ini biasanya planned dengan baik sebelumnya, sesuatu yang sudah direncanakan ya kan. Sedangkan will ini biasanya unplanned, sorry double N harusnya ya, unplanned, tidak terencana gitu ya. Kayak tiba-tiba ngomong kayak gini nih, kira-kira cerita dari soal ini, ya Allah aku lupa bawa kamus katanya gitu. Nah kira-kira dia itu udah ngerencanain mau minjemin atau enggak? Berarti nggak direncanakan ya, maka jawabannya adalah yang
yang will gitu. Makanya jawabannya yang C. Kenapa? Karena dia nggak berencana minjemin dari rumah. Dia nggak dari rumah bilang, oh pokoknya nanti aku akan minjemin dia karena dia itu lupa bawa kamus, kan gitu, nggak kayak gitu ya. Karena dia itu baru tahu kalau dia nggak bawa kamus, maka dia akan pinjemin ini gitu ya. Yang terencana itu maksudnya gimana? Kayak gini, oh besok kita akan pergi ke Jakarta ya, nah, berencana ya kan ya. Maka biasanya menggunakan we are going to, menggunakan kata be going to. Oke, itu dibahas secara sendiri sebenarnya harusnya. Oke, guys, itu aja. Ada sekitar 25 soal udah kita bahas tentang tenses. Mudah-mudahan tenses ini atau channel atau pembahasan tentang tenses kali ini ngebantu kebingungan teman-teman saat latihan tentang tenses. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan. Aku terima semua apa coba. Kalau misalkan ada pembahasan yang kurang jelas, mungkin teman-teman bisa langsung tanyakan ya ke kolom komentar, atau misalkan teman-teman yakin nih jawaban si kakak ini salah deh kayak gitu, nanti aku bisa bantu, atau bisa kalau aku salah memang aku minta maaf ya teman-teman ya. Oke, that's all for today. See you, bye bye.